Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman dimanapun anda berada, masih bersama saya Muhammad Ilham Fauzi, tetap di channel yang sama, yaitu Muhammad Ilham Fauzi. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Sebelumnya, hari ini pada kesempatan kali ini suatu hal yang sangat menarik menurut saya, karena ada beberapa teman-teman saya, bahkan ada yang nge-DM, nge-WA kayak gitu, katanya Kang Dai minta tipsnya dong gimana cara memperpanjang napas dalam mengaji, suara bagus dan bisa gerelek katanya. Ya, mungkin menarik ya teman-teman. Yang pertama mungkin kita akan bahas dulu tentang pernapasan. Gimana sih cara agar napas kita panjang? Karena setiap para kori-kori yang membawakan daripada lagu-lagu bacaan Al-Quran seperti Hijaz, Nahawan, Bayati dan sebagainya, pasti memerlukan yang pertama adalah napas yang panjang, teman-teman. Karena begini teman-teman, ketika napas kita panjang, ketika kita akan menjadi seorang qari, membawakan suatu surah, membawakan suatu makro, membawakan suatu lagam dengan indah, itu enak teman-teman. Jangan sampai ketika kita membawakan membawakan bacaan ayat suci Al-Quran dengan lagam-lagam yang indah, di tengah-tengah ayatnya itu kita mengambil napas. Itu tuh namanya jali teman-teman. Jadi suatu kesalahan yang dimana bahkan ada beberapa ulama tuh mengatakan bahwasanya tidak boleh itu mengambil napas di tengah-tengah. Seperti halnya kayak gini teman-teman, misalnya nih, wa min ayatihi. Nah, itu tuh nggak boleh teman-teman, nggak disarankan, nggak, ya nggak gitu. Kalau kata guru-guru saya tuh nggak boleh gitu. Jadi usahakan semampunya kita sampai mana, jangan memaksakan daripada karena ingin lagamnya bagus gitu, tapi malah jali, malah ngambil napas di tengah-tengah ayat, itu tidak diperkenankan teman-teman. Lalu bagaimana Kang Dai kalau kita ingin napasnya panjang? Caranya yang pertama yang saya biasa lakukan adalah kita pasti memiliki jam, baik jam tangan atau jam dinding kayak gitu ya. Kalau saya tuh biasanya kayak gini teman-teman, misalnya tanya boga jam, punya jam, ada kan detik-detiknya tuh yang panjang, atau misalnya jam dinding, ngelihat aja, misalnya dari angka 12 nih teman-teman. Nah, kita coba mulai lihat nih. Ketika pas 12, tarik nafas, langsung kita mengeluarkan dengan vokal A dulu saja. Sampai kita tuh kuatnya sampai ke angka berapa? Taruhlah ke angka 4, berarti 20 detik. Terus diulang-ulang. Setiap hari rutin, maka insya Allah napas kita tuh akan bertambah, akan panjang kayak gitu teman-teman. Atau bisa juga berenang, lari, jogging gitu kan, mengolah daripada napas kita gitu. Kalau renang ya biasa, kalau biasanya sih 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali berenang. Kalau sekarang di musim seperti ini jarang sekali buat renang. Paling renangnya di balong tuh, ayah di bumi di balong saya ayah di laut gitu teman-teman. Kalau nggak berenang misalnya nih, teman-teman punya baknya tuh gede gitu, bisa tuh sambil mengelelep kita berapa detik kuatnya, bisa dicoba kayak gitu. Cuman pastikan setelah kita mengelelep di bak, pastikan baknya dikuras biar nggak jorok kayak gitu teman-teman. Terus kayak ini teman-teman, lari itu tuh bagus teman-teman. Nah jadi yang membaguskan apa, salah satunya adalah yang tadi ya, kita rutinkan saja ngelihat ke jam, sampai berapa detik, terus berenang terus saja. Dan yang detik-detik jam itu bisa dari vokal terendah ke tinggi, misalnya dari pertama, lalu pas yang kedua, percobaan kedua, ketiga, terus aja nggak apa-apa. Cuman pastikan kalau sekiranya mengganggu ke tetangga, jangan. Nanti disangkanya kan minta tolong. Oh, yang naon cina itu kan, ada apa itu kan, bahaya juga teman-teman.
Lalu selanjutnya teman-teman, bagaimana cara agar suara bagus? AA sendiri sih tidak merasa diri ini bagus suaranya, tidak. Tapi sama-sama belajar. Cuman kalau yang guru-guru saya sampaikan cara agar bagus suara itu yang pertama diolah vokal, terus rajin-rajin untuk mengaji, untuk terus belajar kayak gitu teman-teman. Yang saya dapatkan sih kayak gitu sih dari guru-guru. Jangan banyak gorengan, makan es-esan, jangan. Karena ketika kita makan goreng-gorengan atau es-esan, di tenggorokan kita tuh seperti ada yang mengganjal, kayak gitu teman-teman. Intinya sih mungkin gimana ya? Kalau masalah vokal atau suara bagus tuh ya harus terus dilatih teman-teman. Kayak gitu sih yang saya rasakan. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kan bisa ngegerelek? Mungkin kalau Anda sekalian belum tahu ngegerelek, apa sih ngegerelek teh gitu ya? Gerelek teh suatu cengkokan. Kayak contoh gini. Wa min ayatihi an khalaq. Nah, jadi ada nah, seperti apa ya? Seperti jalan yang jelek, gugurin jalan gitu ya. Gimana kan caranya? Kalau pribadi sih belajar aja terus-terusan sebisa kita. Kayak saya dulu tuh pingin bisa gitu ya. Gak gimana? Maksain dulu aja. Mulai aja dulu gitu guys. Jadi jangan jangan menyerah lah gitu. Sampai nanti ketika udah terbiasa kan terus aja semampu kita, nggak bisa pakai pakai kepala kita, paksain aja pokoknya karena ada kemauan gitu untuk bisa kayak gitu teman-teman. Jadi yang pertama, jangan pernah kita putus asa, nggak bisa, jangan. Pingin bisa gerelek, terus aja belajar, terus aja menggerelek, kayak gitu teman-teman ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, pada vlog yang singkat ini ingin berbagi tips. Yang pertama tadi tentang seputar napas. Agar napas kita panjang, yang pertama tadi sering-seringlah kita berlatih pernapasan. Salah satunya adalah melihat jam dinding, jam tangan, mentes berapa lama kuat daripada apa ya namanya teh, pernapasan kita gitu teman-teman. Juga apalagi ya, berenang, lari kayak gitu. Terus suara agar bagus, jangan sering makan gorengan, es-esan, sebelah tulang, renang heula daks, di minimalisir seperti itu. Dan yang terakhir tadi agar kita bisa gerelek adalah caranya adalah kita harus serius untuk belajar, rajin, continue terus-terusan. Sekian, jangan lupa subscribe, like, and comment, and share. Tetap di channel Muhammad Ilham Fauzi. Sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.